Orang lucu itu mempunyai andil di dunia ini. Orang lucu itu mempunyai andil untuk orang-orang banyak. Kenapa saya bilang begitu? Karena apa yang sudah saya amati selama ini, mau orang hebat apapun, dia mau hebat di kantoran atau hebat dalam bisnis dia bekerja serius tuh di sana tuh, bekerja serius, profesional. Tetapi di saat senggang-senggang mereka, dia pasti akan mencari teman-teman dia yang lucu. Untuk apa? Untuk menghibur dia. Untuk menghibur dia, dia bisa tertawa, mungkin tertawa lepas di saat bahas saling bercanda, dan dia akan selalu mencari itu. Sama seperti gue juga, teman-teman gue juga yang dulu pernah gue kenal juga banyak orang-orang hebat kerjanya, mempunyai jabatan direksi di perusahaannya, selalu mengajak gue untuk ke tempat teman-teman yang lucu itu. Jadi menurut gue orang-orang yang jenaka, yang dapat menghibur orang, itu mereka tanpa tidak disengaja atau secara tidak langsung, itu orang itu mempunyai pahala karena dapat membahagiakan orang lain, dapat menghibur orang lain. Ada cerita yang gue pernah baca dan banyak juga lah di YouTube juga pernah juga ada bahas tentang sahabat Nabi namanya Nur Aiman. Ini lucu, dia dapat menghibur Nabi hingga Nabi bisa tertawa lepas, tertawa kelihatan giginya, ya tertawa lah. Dan bahkan Nabi senang dengan kehadirannya, selalu mencari sahabat tersebut, Nur Aiman itu. Karena memang orang-orang yang jenaka ini tanpa disadari dia mempunyai nilai lebih untuk orang lain. Ya contoh, mungkin gue lagi pusing atau stres, ya kalau gue termasuk sebenarnya orang yang nggak senang di dalam keseriusan yang terlalu serius banget. Gue selalu mencari kata atau mencari tindakan yang dapat membuat orang lain tertawa. Karena dengan kita bisa tertawa dan bercanda dengan saudara kita, dengan teman-teman kita, secara tidak langsung dapat menjaga kesehatan buat gue pribadi ya. Dan gue yakin semua orang, semua manusia pun akan terjaga kesehatannya jika dia hatinya sedang senang, sedang gembira. Dalam hal ini dia tertawa lepas tanpa ada beban di pikirannya lagi. Makanya dulu tuh lagi rame-ramenya COVID, yang gue tonton siapa? Kebetulan gue selalu ngakak dan ketawa tuh komedian Komeng. Gue pasti akan nonton dia tuh pulang kerja, bahkan kalau lagi istirahat kerja gue nonton dia tuh. Jadi gue terhibur, gue bisa senang, bisa tertawa tuh ngeliat konten dia tuh. Bukan konten sih, acara komedinya lah gitu. Gue selalu tertawa karena dengan gue tertawa, senang pada saat-saat tertentu ya yang gue butuhin ya untuk menghibur diri, rangsangan senang itu, bergembira itu. Jadi gue lupa akan situasi yang sedang marak pada saat itu kan, virus COVID kan. Dan bahkan sekarang pun kalau lagi gue bad mood gitu, gue ulang-ulang terus tuh. Walaupun gue ulang-ulang tetap aja gue ketawa-tawa juga sih. Karena memang ada orang yang diciptakan untuk menghibur. Dan dia tidak akan cocok untuk di tempat-tempat yang terlalu serius pekerjaannya gitu kan. Dia memang ditugaskan untuk menghibur. Tanpa disadari bahwa individu-individu yang diciptakan karakteristiknya lucu, itu memang ditugaskan untuk menghibur manusia-manusia lain yang memang karakteristiknya tidak lucu. Jadi nggak bisa dipaksakan kalau untuk hal-hal yang seperti itu. Nggak bisa orang yang mungkin tidak karakternya tidak lucu dipaksakan untuk melucu, itu pasti akan
garing, istilahnya kan garing lah, dan itu banyak sekali. Kadang temen yang maksakan untuk melakukan guyonan-guyonan, nggak lucu juga, nggak lucu juga. Tapi kalau orang lain yang memang karakteristiknya lucu, dengan kalimat yang sama, dengan tindakan yang sama yang dilakukan orang tadi, akan lucu banget, akan lucu banget. Dan bahkan hal yang gak lucu pun, jika dia yang ngomong pasti lucu. Nah, makanya memang dia ditakdirkan karakteristiknya untuk menghibur orang lain. Dan menurut gua, orang itu yang secara nggak langsung orang lain terhibur, dan secara nggak langsung juga dia mempunyai nilai positif kan di situ kan. Dan gue yakin ada nilai pahala di situ karena dia bisa membahagiakan orang lain. Ya kembali lagi kan kemanfaatan. Apapun yang bermanfaat untuk orang lain itu pasti ada nilai atau ada rapotnya lah nanti di sana lah ya. Tuhan pun akan melihat gitu kan, bahwa ini orang dapat membuat orang senang, dapat membuat sesamanya menjadi senang dalam hal komedi-komedi dia, lucu-lucunya dia gitu kan. Jadi nggak harus melulu tentang uang, enggak. Tindakan pun yang bermanfaat untuk orang lain itu ada nilainya. Bahkan ada temen gua, dia kalau nongkrong atau kemana-mana dia pasti akan cari orang yang itu, karena orang itu lucu, dapat menghibur dia, dan dia tanpa ragu-ragu untuk mentraktirnya atau menservisnya segala macam, karena memang dia butuh orang itu, butuh teman itu yang dapat menghibur dia. Jadi dibalik kelucuan karakteristik beberapa orang di sekitar kita, mereka akan dinilai oleh Tuhan dan akan mendapatkan pahala untuk hidupnya. Salam urung ngayal.